Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Tolong carikan pembunuh saya. Tolong carikan pembunuh saya. Bang, itu siapa yang minta tolong? Kalau nggak salah itu kayak suaranya almarhumah Ibu Halimah deh, lah. Tante, mungkin karena pembunuhnya belum tertangkap. Makanya arwah Bu Halimah gentayangan, Tante. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Tante. Lala, tolong temukan pembunuh saya. Iya. Ya Allah, Lala. Bukan cuma lo doang yang ngelihat penampakan arwahnya Bu Halimah, Bang. Tapi warga juga. Dan arwahnya Bu Halimah itu bilang minta tolong temuin pembunuhnya. Iya, tapi arwahnya Bu Halimah nggak bilang siapa pembunuhnya. Iya, tapi masalahnya polisi belum juga menemukan titik terang soal ini. Dan mereka belum menentukan siapa sebenarnya pelakunya. Terus deh, soal pisau yang kemarin kamu temuin di rumahnya Meli itu, kelanjutannya gimana? Kalau itu Iqbal yang tahu, Tante. Setelah diselidiki, ternyata darah dari pisau itu bukan pisau yang digunakan untuk membunuh Bu Halimah, Tante. Tapi itu darah bekas ayam. Tapi kok gue curiga sama Mas Yadi ya, Bang? Soalnya pas gue ketemu sama dia, pas didorong gerobak Ibu Halimah, dan ditemuin meninggal di gerobak itu. Polisi udah periksa soal itu, tapi belum ada bukti keterlibatan Mas Yadi di sana. Gimana kalau kita pergi ke rumahnya Ibu Halimah, Bang? Siapa tahu kita bisa menemukan bukti dan kita laporin ke polisi. Ya, setuju. Astagfirullah. Yat, itu bini lu, Yat. Bawa ke dokter, batuknya sampai kayak gitu banget. Udah dibawa ke dokter, Bang. Cuma emang belum sembuh aja. Salah makan kali ya? Makan apaan? Nggak makan apa-apa kok. Nggak tahu nih tiba-tiba batuk. Kayaknya istri saya disantet, Bang. Makanya batuknya nggak sembuh-sembuh. Oh, gitu ya. Ya udah. Kalau begitu, Abang pamit dulu ya. Abang mau keliling. Semoga cepat sembuh ya. Ya, makasih. Ya, Assalamualaikum. Salam. Hei, Melina, batuk kamu itu tambah parah, tahu nggak? Iya Mbak, alangkah baiknya kalau batuk tuh ditutup, takutnya kan kena makanan. Itu takutnya ada virusnya. Udah deh, nggak usah usil. Lagian ngapain sih di sini? Mau beli juga kan lo? Udah sana pergi. Maaf Mbak, kita kan hanya mengingatkan saja. Ya udah deh. Kita beli ayam geprek di Bilkis aja yuk. Di situ bebas dari penyakit. Apa di sini udah penyakitan, marah-marah lagi. Ayo. Ayo permisi. Mel, batuk kamu sampai berdarah gini. Kita tutup aja ya warungnya, libur aja ya. Kenapa ayam geprek Bilkis ramai lagi ya? Padahal udah gua kasih tanah kuburan. Apa karena kejadian semalam tanah kuburannya dibuang? Ya udah kita beres-beres yuk. Iya,
Iya sabar ya bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah semuanya kebagian. Karena saya nyetok banyak hari ini. Bilkis, lu kalau bersaing yang sehat dong. Lu kan yang udah ngirim guna-guna ke istri gua sampai istri gua batuk darah. Lu kelihatannya aja bahaya ya. Tapi lu itu jahat. Warung lu nih pakai penglaris kan? Lu juga, dengerin ya semua ya. Dia suka kirim guna-guna. Astagfirullahaladzim, saya nggak pernah ngelakuin itu. Saya nggak pernah itu semua bohong. Alah, harusnya warung ini dibongkar nih biar nggak ada korban lagi. Udah bongkar aja nih bongkar ini. Bongkar. Udah bongkar aja nih bongkar. Bongkar. Jangan. Ini ada apa nih? Kok ribut-ribut? Jangan bikin malu saya. Saya RT di sini. Ini ada apa? Kamu juga jangan kasar dong. Lagi ada wanita. Pak RT, dia ini yang udah ngeguna-guna istri saya Pak RT. Sampai istri saya batuk darah. Enggak Pak RT, itu semua nggak benar. Saya nggak pernah ngelakuin itu Pak RT. Kamu kalau nggak punya bukti, jangan asal nuduh, ya? Baik. Awas nih. Jangan ngancam lagi. Udah Bu, ya. Sabar ya. Terima kasih Pak RT. Ya. Aku udah dapat ramuan dari dukun. Supaya usahanya Bilkis itu hancur. Bagus Mas, udah cepetan laksanain. Biar usahanya tuh bangkrut, udah biarin dia cepet mati deh. Tiba-tiba panas banget gini. Kamu berasa nggak sih, Nur? Enggak kok, Po. Mau hujan kali, Po. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mas bangun Mas. Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak. Mas bangun. Tolong. Suara Mbak Meli. Iya Bang. Mbak Meli kenapa? Mbak! Tolong suami saya, tolong. Duduk lagi. Mas bangun Mas. Ya Allah, Mas. Kenapa ini? Tolong Mas Yadi. Za, coba periksa mayatnya. Suami Mbak udah meninggal, Mbak. Mas, dia tinggalin aku, Mas. Mbak, kalau gitu kita ke kamar aja ya. Biar Bang Iqbal sama Kak Reza yang ngurusin jenazahnya Mas Yadi ya. Mbak tenangin diri dulu. Bang Iqbal, Kak Reza tolongin ya. Ini kan borak sama formalin, Bal. Astagfirullahaladzim, berarti bener Za. Mereka pakai ayam tiren. Dan boraks formalin ini pasti digunakan supaya ayamnya kelihatan segar. Pantesan aja semua pembelinya pada sakit perut. Ternyata mereka pakai ini semua. Za, soal itu ntar kita tanya ke Mbak Meli. Sekarang tugas kita urus jenazah Mas Yadi dulu. Iya, Bal.
bau bangke, Bal. Za, kayaknya sumbernya dari jenazah Mas Yadi deh. Astagfirullahaladzim. Mending sekarang kita angkat ya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz buru-buru mau kemana? Ani mau ke rumahnya Melina. Tadi Iqbal telepon katanya mereka kena serangan gaib. Dan Yadinya meninggal dengan mengenaskan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi gini, Ane curiga mereka menyerang Ente. Tapi kena serang balik dari pagar yang pernah Ane pasang di sekitar warung Ente. Subhanallah, pantas saya tadi merasa panas. Ternyata ada serangan gaib. Iya gitu. Ya udah, kalau gitu Ane jalan dulu ya. Ya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa jadi bau busuk gini ya? Baunya dari jenazahnya Mas Yadi, Pak Ustadz. Subhanallah. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan Yadi. Iya Pak Ustadz. Ternyata mereka melakukan kecurangan saat menjual ayam geprek. Mereka pakai ayam tiren dan merendamkan ayam tersebut ke boraks dan formalin. Ya udah Bal. Kalau gitu ente urusin jenazahnya dan langsung kuburkan, ya. Siap Pak Ustadz. Pak Ustadz, seperti ada yang teriak Pak Ustadz. Panas! Panas salah! Sabar ya Mbak, sabar ya Mbak. Panas! Pak Ustadz, Pak Ustadz. Pak, tolongin Mbak Meli. Kayaknya dia kesakitan banget, Pak. Iya, iya. Panas Pak Ustadz, tolong. Tolong saya Pak Ustadz, panas. Ente kenapa Mel? Badan ente kok merah-merah semua gini? Terus ente teriak-teriak kepanasan, ada apaan sih? Pak Ustadz, tolong. Saya udah gak kuat Pak Ustadz. Panas banget Pak Ustadz. Ane mesti tolong apaan? Pak Ustadz, tolong. Saya udah gak kuat Pak Ustadz. Saya mau tobat. Saya mohon Pak Ustadz, tolong bantu saya Pak. Ente tenang ya. Ente tenang. Kita istighfar sama-sama, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente akuin semua dosa yang pernah ente lakuin, ya? Iya Pak Ustadz. Ente ikutin Ane ya. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar terus, istighfar terus. Astagfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum Pak Omar. Waalaikumsalam. Terus ini saya lagi menggalang dana untuk Mbak Meli yang sedang sakit keras. Suaminya juga baru saja meninggal. Mbak Bilkis, tapi mohon maaf kita sih nggak bisa nyumbang banyak. Iya. Gak apa-apa kok, seikhlasnya aja. 5.000 aja, 5.000. Maaf kita cuma ada segini. Terima kasih. Ma, Lu kan nyumbang? Wes, saya sudah sekalian sama Rosalinda. Ya Allah, lu nggak malu nyumbang pakai duit anak lu. Nih, mak nyumbang ya. Masya Allah, makasih ya Ma. Makasih. Nggak malu. Maksudnya bagaimana Mama Sakti? Jangan anggap enteng saya Mama Sakti. Pakai dikepek. Satu kan?
Nih, saya sumbang ya. Pamer. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ya Allah. Makanya mama hati-hati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh ibu-ibu ngumpul, mau demo. Oh no. Bukan ini Bang Bob, ada yang sedang sakit. Siapa yang sakit? Mbak Meli. Oh Mbak Meli. Iya. Ibu-ibu udah pada nyumbang belum? Udah dong. Berapa? Ya Allah, gak usah disebutin namanya nyumbang harus ikhlas. Emangnya ente Pak Rima? Oh, so many. Terus? Ya udah, sekalian aku nyumbang tapi jangan bilang siapa-siapa. Oh iya. Gak bisa Waduh, masuk. terima kasih ya Bang Bopak. Ini nggak bisa masuk lagi. Kontebel. Ya udah kalau gitu terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas Yadi. Kenapa kamu harus meninggal dengan cara seperti ini? Padahal kamu belum tobat. Mbak yang sabar ya Mbak. Semoga Allah menghapus dan mengampuni dosa-dosanya Mas Yudi. Amin. Mas, tolong langsung dikubur aja mas. Baunya udah gak enak soalnya. Ayo, tolong dibantuin. Pak Ustadz, kalau dilihat kayak gini, kasihan juga ya Pak Ustadz. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semua. Melina, ini contoh azab yang ada di dunia. Dan perlu ente ketahui bahwasannya azab di akhirat nanti akan lebih berat dari ini. Saya juga mau jujur, Pak Ustadz. Sebenarnya, saya juga yang sudah membunuh ibu saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tempat apa ini, Pak Ustadz? Kalau ente memang benar-benar mau tobat, ente saksiin dulu tuh siksa dunia. Ini nggak ada apa-apanya dibandingin siksa akhirat. Pak Ustadz, saya takut, Pak Ustadz. Ampun, Pak Ustadz, saya mau tobat, Pak Ustadz. Neraka itu akan lebih panas daripada ini, Mel. Ente harus paham. Pak Ustadz, saya mau tobat. Saya minta maaf. Saya sudah bunuh ibu saya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, ada ayam, Pak Ustadz! Pak Ustadz, ada ayam! Saya takut, Pak Ustadz! Pak Ustadz, padahal kan cuma ada satu ayam Pak Ustadz. Kenapa dia sampai panik seperti itu Pak Ustadz? Itu tandanya dia beneran mau tobat. Sekarang ini, lebih baik ente sholat tobat biar pertobatan ente diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah Pak Ustadz. Saya udah gak batuk lagi. Badan saya juga sudah tidak kepanasan lagi. Alhamdulillah.
terusin pertobatan ente dengan tobatan nasuha. Insya Allah dengan tobatan nasuha bisa mencegah ente untuk tidak berbuat jahat lagi. Iya Pak Ustadz. Saya janji saya akan tobat selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin ya rabbal. Selamat malam. Bisa bicara dengan Bu Melina. Iya. Bu Melina, Anda kami tahan atas tuduhan pembunuhan terhadap Bu Halimah dan sudah membuat warga keracunan makanan. Iya Pak. Silakan tangkap saya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Mbak Melina setelah keluar dari penjara dia bisa benar-benar bertobat ya. Amin ya Rabb. Dan semoga juga sohib gua bertobat atas mencari anak gadis-gadis perempuan yang ada di kampung Kucrit. Tunggu. Anak gadis siapa? Ya, anak gadis yang ada di kampung Kucrit lah Pak Ustadz. Siapa lagi? Salah satunya ya itu yang pakai hijab yang baru nyampe itu dari. Enggak Pak Ustadz. Bukan. Iya, udah, iya. Kami aku. Ya Mas, kok ngada-ngada nih Pak Ustadz nih. Tobat, Tarjo, tobat. Lihat. Ini. Dia yang batuk. Astagfirullahaladzim. Berarti bener mereka pakai air tiren. Dan boraks. Ya. Bisa gini. Soal itu nanti kita tanya ke Mbak Meli. Sekarang tugas kita urus dia. Saya dia namanya susah banget. Diangkat ya. Ya kan Reza kan gitu. Mana diangkat? Lagi. Oh, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Udah, Mama.